Standar kita itu diciptakan untuk menjadikan 24 jam ini ibadah. Kita manusia misalnya beraktivitas 24 jam. Standar kita itu diciptakan untuk menjadikan 24 jam ini ibadah. Manusia yang beraktivitas selama 24 jam, nama yang melekat kepadanya disebut dengan insan namanya. Ya, insan itu nama yang dilekatkan pada manusia menunjuk pada totalitas aktivitasnya sehari 24 jam. Kalau karakter sifatnya lembut, ramah, itu ins namanya. Apa namanya? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, itu dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Al-Quran. Ya, dan itu maknanya langsung berlawanan, paradoks dalam bahasa kekinian. Jadi kalau jin tersembunyi, ins itu tampak. Jadi setiap kata di bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun ya, kecuali jun. Ya, itu tersembunyi artinya. Jin, janin, jannah, jinnatun itu tersembunyi. Ya, jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Oke? Ins itu tampak. Jadi kita makhluk tampak, jin makhluk tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Nah, manusia yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Baik ya. Jadi jin itu harus tersembunyi. Tidak tampak, Pak. Harus tersembunyi. Sebaliknya manusia itu harus tampak. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, berarti sedang sedang ada masalah. Gitu ya. Ketemu teman dari jauh tiba-tiba lewat jalur lain yang sembunyi gitu. Berarti sedang ada persoalan. Itu gampang, sesederhana itu. Nah, manusia itu ins dari kata anusa, yang sesuatu yang lembut, halus, ramah. Sebaliknya jin itu bawaannya kasar. Ya, kasar. Tidak ramah. Itu secara fitrah yang melekat pada nama. Makanya yang disebut makhluk halus itu antum. Nah, jin tidak halus, jin itu bukan makhluk halus, makhluk kasar. Bawaan secara fitrah demikian. Pernah nggak melihat orang kesurupan kemasukan jin jadi lembut misalnya? Tidak kan ya? Kan meracau gitu demikian. Nah, manusia itu lembut. Oleh karena itu nanti dipertanyakan ketika ada manusia yang tumbuh kasar. Kenapa bisa kasar gitu? Kenapa bisa urakan? Berarti ada fase pertumbuhannya yang tidak sejalan dengan fitrah kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Islam itu secara total memberikan bimbingan dari sejak dalam kandungan. Supaya terukur, Pak. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memberikan bimbingan secara presisi dan detil dari sejak mulai kandungan sampai terlahir, sampai tumbuh, sampai remaja, sampai dewasa, sampai meninggal, itu cuma di Islam. Dan tidak ada satupun orang yang dulu menerima Islam sejak pertama turunnya kecuali berubah pribadinya jadi orang paling lembut yang pernah ada di bumi. Lembut, kalaupun harus keluar itu menjadi tegas, bukan menjadi kasar. Ya, amarah itu bila ditempatkan pada yang benar, dia menjadi ketegasan dan wibawa. Itu poinnya. Nah, nanti ada bab yang lain untuk mengkaji itu. Manusia ditinjau dari sisi genealogi, asal keturunannya yang tersambung ke Nabi Adam disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita disebut ya Bani Adama, ya Bani Adama, tujuannya 2, menetapkan kita yang memiliki asal mula keturunan dari awal manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, kalau ada yang ingin berketurunan dari yang lain itu masalah sendiri gitu ya. Nah, tapi kita ditetapkan oleh Allah keturunan dari siapa? Nabi Adam. Nah, yang kedua kita mesti belajar. Ini poin pentingnya. Bagaimana kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Itu ada penjelasan, aktivitasnya akan begini, tugasnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Bila dikerjakan tugasnya, ini hasilnya. Bila terprovokasi oleh setan akan seperti ini nanti persoalannya.
Bila salah arah, kembalinya seperti ini. Itu harus dipelajari supaya kita paham bahwa kita punya misi kehidupan yang sangat berharga. Kita punya pola hidup. Bahasa keren sekarang tuh ada algoritma kehidupan. Nah, miniaturnya itu di kehidupan awal Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Ada trainingnya itu. Itu nanti yang kita baca di Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat ke-39. Kita temukan di situ. Nah, kemudian yang keempat, manusia dalam sudut pandang sosial yang bukan makhluk individual. Manusia makhluk sosial yang sifatnya bergantung akan komunikasi, interaksi, hubungan dengan sesamanya. Tidak ada makhluk yang bisa hidup sendirian dari manusia itu. Pasti butuh yang lain. Maka turunlah panduan-panduan dalam Islam. Panduan tentang bekerja sama, panduan tentang saling mengenal, ya, tak kenal maka ta'aruf, Bu. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Jangan langsung sayang aja. Ya. Bukan kenal tetangga nggak mungkin langsung sayang kan. Baik. Jadi ta'aruf, kerjasama sosial, membangun hubungan keluarga, masyarakat sampai bangsa dan negara, lengkap sekali. Tidak ada di muka bumi ini panduan tentang interaksi sosial, hubungan dengan sesama selengkap yang kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis dan referensi-referensi keislaman. Nah, yang memiliki interaksi positif dengan kegiatan harian kita secara total dan menjadi irisan pembahasan kita di pagi hari ini adalah nama insan. Nah, itu intronya masuk tuh. Baik. Ya, itu saking pentingnya bahasan ini pengingatnya banyak. Baik ya. Insan. Saya jeda sejenak. Nah, pas kan? Ya, maaf teman-teman yang online ya. Ini di sini situasinya begitu banyak mendukung segala hal. Kembali. Jadi insan, saya uraikan lagi di awal, adalah nama yang menunjuk pada kita manusia terkait dengan seluruh totalitas aktivitasnya. Kembalikan ke awal bahasan tadi, tugas kita memastikan seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi menjadi perbuatan yang dinilai baik oleh Allah. Perbuatan yang dinilai baik oleh Allah disebut amal saleh. Amal menjadi saleh ketika ada iman yang mengiringinya. Maka iman plus amal saleh menjadi ibadah namanya. Sampai di sini bisa dipahami? Jika manusia yang disebut insan tidak menjadikan satu bagian dari waktu yang diberikan oleh Allah sebagai amal yang saleh, maka ada kerugian dari waktu itu. Rugi kita. Waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Waktu yang mengiringi kegiatan kita. Setiap kita beraktivitas ada waktunya. Itu disebut asrun namanya. Apa namanya? Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Jadi asar itu bukan sore. Sore itu masa. Masa itu sore. Siang nahar. Sekarang pagi sabah. Sore masa. Jelas ya? Tapi kalau asrun itu waktu yang mengiringi seluruh aktivitas kita. Ketika waktu yang Allah berikan kepada kita supaya diisi beraktivitas tidak bernilai kebaikan yang Allah ridhai, maka rugi kita di situ. Maka turunlah keterangan di surah 103 untuk menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menata aktivitas supaya sesuai dengan visi hidup dan fungsi kehidupan kita. Maka Allah menyampaikan wal 'asr. Aku sungguh bersumpah demi setiap waktu kesempatan yang aku berikan pada setiap hamba untuk beraktivitas. Innal insana. Perhatikan detailnya. Kata, diksi yang ditampilkan di Al-Quran untuk memberikan penguat bahwa ini bukan lafaz manusia. Bukan perkataan biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil menempatkan sesuai kata, sesuai fungsinya.
Ada kadang disebut ins, kadang disebut nas, kadang disebut bani Adam, tapi ketika menyentuh seluruh aktivitas kita berubah kata sesuai maknanya. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang menjalani aktivitas itu dari bangun tidur sampai tidurnya berpotensi rugi. Kapan itu menjadi rugi? Ketika tak mampu mengelola, memanage waktu yang diberikan menjadi perbuatan yang bernilai baik di hadapan Allah. Kapan perbuatan itu menjadi baik? Teruskan. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang mampu mengelola waktu itu diiringi dengan iman. Nah, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk, ini kata konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada objek nanti menjadi subjek untuk melakukan. Ditunjuk oleh Allah kepada siapapun tanpa sekat. Alladzina itu mencakup semua tanpa kecuali. Jadi Allah memberi kesempatan yang setara pada siapapun. Keadilan yang setara. Tidak dibedakan mau laki-laki, perempuan, lintas jabatan. Jabatan tidak berlaku di sini. Punya kedudukan tinggi tapi tak mampu mengolah menjadi amal yang baik menurut Allah, tidak ada harganya di hadapan Allah. Punya ilmu yang banyak, pintar sampai jenius, tapi tidak punya karya yang bernilai baik di hadapan Allah, tidak ada harganya. Nah, kapan itu bisa berharga di hadapan Allah? Illalladzina amanu, ketika perbuatan kita bisa diiringi dengan iman. Ketika iman bertemu dengan amal, maka menjadi wa'amilus salihat. Iman bertemu amal. Itulah tugas kita untuk saling mengingatkan dan bersabar menjalani itu dalam kehidupan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Itu tugas pertama kita. Nah, sekarang dari kita berkehidupan sampai detik kita duduk di sini, berapa banyak yang telah bernilai ibadah? Itu dulu.